Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang Jumat Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia di saat ini. Mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan yang keenam. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa. Baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu pada saat ini, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Melalui pujian, bila kurenung dosaku. Dosaku
Jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji-pujian naik di Sion. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-40. Perhatikanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaka yang menggentarkan aku.
karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Amin. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Yang kedua dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, di pagi hari ini. Dalam perarak-arakan umat percaya, dalam perayaan ibadah hari Minggu, di jemaat-Mu, jemaat Sion Parepare. Kami percaya, baik kami yang beribadah dari rumah, pun kami yang beribadah di gedung gereja, Tuhan memberkati kami semua. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati kami, supaya kami dapat mengerti apa makna firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bangsa kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Amin.
Pembacaan firman yang kedua dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdiri dan kita mendengarkan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin.
Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada pagi hari ini dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yakni keselamatannya tanggung jawabmu pula. Keselamatannya tanggung jawabmu pula. Batulan bahasa Toraya, pasanan taduka, tu kasa lamaranna to senga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Karena pada dasarnya semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk diri kita semua. Adakah di antara kita yang hadir di sini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Saudara, ketika kita melihat sesama kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri saja dengan mengatakan, "Da abang nih ya toh, tangia urusan taya toh, biarkanlah dia seperti itu." Ataukah kita harus menegurnya? Saudara, Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan sebagai penjaga kaum Israel untuk memberitakan firman, memberi peringatan dari Allah kepada umat Israel. Nabi Yehezkiel diperintahkan untuk memperingatkan umat Tuhan berdasarkan firman Allah. Apabila seorang nabi lalai memberitakan peringatan itu, sehingga umat tidak ditegur untuk berpaling dari dosanya, maka hukuman atas orang itu ditimpakan pula kepada nabi. Sebaliknya, jika nabi sudah menyampaikan, maka luputlah nabi dari hukuman Allah bila orang yang ditegur itu mati dalam keberdosaannya. Dalam hal ini, teguran yang dapat disampaikan oleh nabi bersifat menyelamatkan umat dari dosanya. Dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 tadi, di situ jemaat diajak untuk hidup dalam kasih. Salah satu wujud kasih ialah mengajak sesama orang percaya untuk bangun dari tidur, yakni dengan menanggalkan perbuatan kegelapan seperti yang masih selalu hidup dalam pesta pora, yang masih selalu hidup dalam kemabukan, yang masih selalu melakukan percabulan, yang masih hidup dalam hawa nafsu, yang masih suka dalam perselisihan, iri hati. Jemaat tidak boleh membiarkan sesamanya hidup dalam kegelapan
Jemaat seharusnya mengenakan Kristus yang adalah perlengkapan senjata terang. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Di situ kita diajak untuk menegur saudara kita yang berbuat dosa dengan cara yang baik demi kebaikan orang tersebut. Jika ada saudara kita yang melakukan dosa, kita harus menegurnya di bawah 4 mata. Jika ia belum mengindahkannya, barulah kita melibatkan orang lain untuk turut menegurnya. Baru setelah itu, jika yang bersangkutan tidak juga mendengar, maka kita dapat membawa persoalannya di hadapan jemaat. Saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan? Yang pertama, Allah memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Salah satu wujud kasih ialah ketika kita menegur sesama kita yang melakukan kesalahan. Jadi, ketika kita melihat sesama kita melakukan kesalahan, tegurlah dia, peringatkanlah dia dengan bahasa kasih. Jangan kita membiarkan dia, jangan kita berdiam diri saja, jangan kita seolah-olah tidak peduli, karena kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain juga. Jadilah orang yang tidak egois, tetapi mau peduli akan hidup orang lain juga. Karena itulah kasih yang sesungguhnya, ketika kita mau peduli dengan keadaan orang lain. Kedua, ketika kita melakukan kesalahan, segeralah kita bertobat. Jangan kita hidup terus berkanjang dalam dosa. Hanya pertobatan, yakni meninggalkan perbuatan jahat, yang dapat menjadi jalan kita beroleh kehidupan. Dalam minggu ini kita memperingati Hari Doa Syukur Alkitab. Gereja Toraja dipanggil untuk terus menyuarakan pesan pertobatan kepada siapapun dan dalam situasi apapun juga. Kita harus bertobat. Karena itu saudara, mari kita saling menegur dengan penuh kasih. Karena sesungguhnya keselamatannya tanggung jawabmu pula. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan dari Bilangan 18 ayatnya yang ke-28. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan
sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagian dari segala persembahan perpuluhan yang kamu terima dari pihak Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Iman Harun. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kami telah dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu yang telah kami renungkan. Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini. Pakailah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat menegur orang lain yang melakukan kesalahan dengan penuh kasih. Karena ketika kami membiarkan orang lain berdosa, maka Tuhan akan menghukum kami. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kami ketika kami membiarkan saudara kami jatuh ke dalam dosa. Sebagai anak Tuhan, kami harus menegur dengan kasih, memperingatkan saudara kami supaya dapat bertobat, meninggalkan perbuatan yang jahat, dan kembali hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena keselamatan mereka juga adalah tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka, supaya mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Kami percaya suatu hari nanti, Engkau sendiri yang akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini di waktu yang Tuhan tentukan. Bapa di sorga, kami rindu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di dalam kelemahan tubuh mereka, baik itu
yang ada di rumah sakit maupun di rumah di dalam pemulihan mereka. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami, neneknya Titin, neneknya Clara, Bapak Esbato, Bapak Lukas Sima, anak kekasih Reski Mase, Ibu Kamaya, dan Ibu Sari di Makassar. Tuhan, Engkau pulihkan mereka semua dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi hidup mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran pernikahan. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, supaya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Engkau kuatkan iman percaya mereka, kuatkan jasmani dan rohaninya, supaya mereka terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan menjalani masa tuanya. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam jemaat ini, majelis gereja, pengurus OIG, bahkan setiap pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Perlengkapi kami dengan kekuatan yang asalnya dari Tuhan, supaya kami tetap bersemangat dan terus rindu melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa segala jeripaya kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami, biarlah kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan, baik yang kami pikirkan, ucapkan, dan lakukan, melukai hati sesama, terlebih melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini hidup kami, kerinduan kami. Kami terus bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi persembahan yang telah kami berikan. Terimalah persembahan ini, biarlah boleh digunakan, dikelola dengan baik, secara bertanggung jawab, di dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami terus dimampukan untuk selalu hidup dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan PKJ 230 bait yang ketiga, Di Jalan yang Berliku. Sesat
Saudara, pergilah kamu dan ketahuilah bahwa keselamatan orang lain merupakan tanggung jawabmu pula. Karena itu, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyi pujian, berikanlah hatimu sebagai lagu penutup kita dalam ibadah saat ini. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.